Part 11. Hiduplah seperti sedang menari. Filsuf. Apa salahnya dengan itu? Pemuda. Argumenmu bukan hanya mengingkari pentingnya menyusun rencana dalam hidup, tapi bahkan mengingkari pentingnya membuat upaya. Ambil contoh seseorang yang bercita-cita menjadi pemain biola sejak anak-anak, dan setelah berlatih bertahun-tahun, akhirnya berhasil menjadi anggota aktif dalam sebuah orkestra terkenal, atau kehidupan lain yang dipenuhi dengan studi intensif yang berhasil membawa seseorang lolos melewati ujian pengacara. Tak satu pun dari kedua hidup ini yang bisa diraih tanpa tujuan dan rencana. Filsuf. Jadi dengan kata lain, seperti seorang pendaki gunung yang bertujuan mencapai puncak, mereka bertekun di jalannya masing-masing. Pemuda. Tentu saja, filsuf. Tapi apakah benar seperti itu? Bukankah orang-orang itu menjalani setiap dan seluruh saat dari hidup mereka di sini saat ini juga? Yang artinya, daripada menjalani hidup yang berada di perjalanan, mereka selalu hidup di sini pada saat ini. Sebagai contoh, orang yang bercita-cita menjadi pemain biola selalu memandang suatu karya musik dan berkontribusi pada tiap karya tersebut, dan pada setiap dan seluruh hitungan pada sekelompok ketukan dan nada. Pemuda. Bisakah mereka meraih tujuan mereka dengan cara itu? Filsuf. Pikirkan dengan cara ini. Hidup adalah serangkaian momen yang dijalani seseorang seakan-akan dia sedang berdansa. Saat ini juga berputar-putar di setiap saat yang berlalu. Dan ketika kebetulan melihat berkeliling, dia menyadari, ternyata aku sudah berhasil berjalan sejauh ini. Di antara mereka yang sedang menarikan tarian biola, ada orang-orang yang tinggal dalam program tersebut dan menjadi pemusik yang profesional. Di antara mereka yang menarikan tarian ujian pengacara, ada orang-orang yang menjadi pengacara. Ada orang-orang yang menarikan tarian tulisan dan menjadi penulis. Tentu saja, ada pula orang-orang yang berakhir di tempat yang sama sekali berbeda. Tapi tidak ada satupun dari kehidupan ini yang sampai pada akhir dari di perjalanan. Sudah cukup bila seseorang bisa menemukan kepuasan di sini dan menari saat ini. Pemuda. Sudah cukup bila seseorang bisa menari pada saat ini. Filsuf. Ya, dalam hal tarian, tarian itu sendiri adalah tujuannya, dan tidak ada yang berpikir untuk tiba di suatu tempat dengan melakukannya. Tentunya ada kemungkinan seseorang tiba di suatu tempat karena telah menari. Mengingat dia sedang menari, dia tidak tinggal di tempat yang sama. Tapi tidak ada tujuan yang ditetapkan. Pemuda. Hidup tanpa sebuah tujuan, siapa yang pernah mendengar hal semacam itu? Siapa yang mengakui hidup yang sedemikian goyah, yang bergoyang kemanapun angin tertiup? Filsuf. Jenis hidup yang kau bicarakan yang berusaha sampai di sebuah tujuan bisa diistilahkan sebagai kehidupan kinetis atau dinamis. Secara kontras, tarian kehidupan yang sedang kubicarakan ini bisa disebut sebagai kehidupan anergia atau keadaan aktif aktual. Pemuda. Kinetis, energia, filsuf. Mari merujuk pada penjelasan Aristoteles. Pergerakan biasa yang disebut sebagai kinetis memiliki titik awal dan titik akhir. Pergerakan di titik awal ke titik akhir menjadi optimal kalau dilakukan seefisien dan secepat mungkin. Kalau seseorang bisa naik kereta ekspres, tidak ada perlunya naik kereta biasa yang berhenti di setiap stasiun. Pemuda. Dengan kata lain, kalau tujuan seseorang adalah menjadi pengacara, akan lebih baik untuk bisa sampai di sana secepat dan seefisien mungkin. Filsuf. Ya, dan jalan yang diambil seseorang untuk bisa sampai ke tujuan itu, dalam artian target seseorang belum tercapai, masih belum selesai. Ini adalah kehidupan kinetis. Pemuda. Karena dia masih berada di separuh perjalanannya. Filsuf. Itu benar. Energia di pihak lain adalah sejenis pergerakan ketika apa yang saat ini terbentuk adalah apa yang telah terbentuk. Pemuda. Apa maksudmu dengan apa yang saat ini terbentuk adalah apa yang sudah terbentuk? Filsuf. Kita bisa juga menganggapnya sebagai pergerakan dengan proses itu sendiri diperlukan sebagai hasil. Konsep ini seperti tarian, begitu juga dengan perjalanan. Pemuda. Aku jadi bingung.
Apa yang dimaksud dengan perjalanan ini? Filsuf, seperti apa tujuan dari tindakan pergi dalam suatu perjalanan? Misalnya, kau sedang berpergian ke Mesir. Apakah kau akan berusaha tiba di piramida Agung Giza seefisien dan secepat mungkin, lalu langsung pulang lewat rute tersingkat? Kita tidak akan menyebutnya perjalanan. Kau seharusnya ada dalam perjalanan saat engkau melangkah keluar rumah, dan semua momen dalam perjalanan ke tempat tujuanmu seharusnya menjadi perjalanan. Tentu saja, mungkin akan ada berbagai situasi yang mencegahmu mencapai piramida tersebut. Tapi bukan berarti kau tidak pergi dan melakukan perjalanan. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan energia. Pemuda, sepertinya aku tidak bisa mengerti. Bukankah kau tadinya membantah sistem nilai yang bertujuan mencapai puncak? Apa yang terjadi kalau kau menyamakan hidup energia dengan mendaki gunung? Filsuf, kalau tujuan utama mendaki gunung adalah mencapai puncak, itu adalah tindakan kinesis. Jika membawa ke arah yang ekstrim, tidak penting jika kau pergi ke puncak gunung dengan helikopter. Tinggal di sana selama kurang lebih 5 menit, lalu turun lagi dengan helikopter. Tentu saja, kalau kau tidak berhasil mencapai puncak, itu berarti ekspedisi pendakian ini gagal. Akan tetapi, kalau tujuannya adalah mendaki gunung, bukan hanya mencapai puncak, kita bisa mengatakan tujuan ini bersifat energia. Dalam hal ini, pada akhirnya tidak penting apakah seseorang mencapai puncak atau tidak. Pemuda, argumen semacam itu benar-benar menggelikan. Kau sudah jatuh ke dalam kontradiksi yang sepenuhnya mengalahkan diri sendiri. Sebelum kau kehilangan muka di depan seluruh dunia, aku akan menebas habis omong kosongmu yang tidak tahu malu itu. Untuk seterusnya. Filsuf. Oh, aku akan sangat berterima kasih.